Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26 saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 murid itu. Saudara, ayat perenungan kita hari ini menceritakan tentang para murid yang harus memilih seseorang untuk menggantikan Yudas. Pada saat kejadian ini ada kira-kira 120 orang yang berkumpul. Dan dalam proses pemilihan ini Petrus memberikan syarat untuk menjadi pengganti Yudas, yaitu ia adalah orang yang harus senantiasa datang berkumpul dengan para murid dari masa Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid hingga Yesus terangkat ke surga meninggalkan murid-murid. Melihat persyaratan tersebut, maka orang-orang di situ mengusulkan dua nama. Setelah mendapatkan nama-nama tersebut, maka mereka semua berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, mereka membuang undi, maka terpilihlah Matias menggantikan posisi Yudas. Saudara, melalui kisah ini kita melihat bagaimana para murid begitu sungguh-sungguh dalam mencari pengganti posisi Yudas. Mereka mencari posisi Yudas, pengganti posisi Yudas dengan kriteria yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan pada saat pemilihannya mereka benar-benar berdoa kepada Allah, biar Allah menunjukkan orang yang tepat. Begitu juga seharusnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam menjalani kehidupan ini, pasti kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang harus kita ambil. Bagaimanakah cara atau sikap kita saat menghadapi pilihan yang harus diambil? Apakah sudah terlebih dahulu bertanya kepada Allah dan mengikuti nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan, atau kita mengambil pilihan sesuai keinginan diri kita? Marilah sebelum kita mengambil pilihan, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, marilah kita selalu melihat mana yang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, lalu berdoa biar Allah menunjukkan keputusan atau pilihan yang terbaik untuk kita pilih. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, sudahkah selama ini kita bertanya kepada Allah dan mengikuti nilai-nilai firman Tuhan dalam keputusan yang kita ambil? Jika belum, marilah kita berdoa. Kita meminta Allah untuk menolong kita, agar mulai saat ini, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah pilihan, maka kita terlebih dahulu untuk bertanya kepada Allah dan mengikuti nilai-nilai firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan kembali mengajarkan kepada setiap kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih dalam keputusan-keputusan yang akan kami ambil, dalam pilihan-pilihan yang ada di depan kami, Tuhan. Bimbinglah kami supaya setiap kami menjadi orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam proses pemilihan, dalam proses keputusan yang akan kami ambil, Tuhan. Dan biarlah kami melihat juga nilai-nilai yang ada di dalam firman Tuhan, sehingga keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.